Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwatun Ijatul Maula dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi yang sudah dipelajari, yaitu tentang semangat mencari ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Dalam Islam, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perintah pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad juga adalah kita harus membaca atau belajar. Islam tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Dalam hal menuntut ilmu, semuanya memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi ada beberapa kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah dan hamba di bumi. Untuk menjadikan khalifah atau pemimpin memerlukan ilmu pengetahuan yang luas dan memadai untuk mengelola apa yang diperintahnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Sama halnya dengan hamba untuk mencapai kedudukan yang tinggi atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan ilmu yang luas pula. Menuntut ilmu tidak mementingkan jarak dan waktu. Ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Begitu juga dengan waktu, tuntutlah ilmu sejak lahir hingga meninggal dunia. Hukum menuntut ilmu. Istilah menuntut ilmu sangatlah luas. Bisa ilmu yang bermanfaat dan juga bisa ilmu yang tidak bermanfaat. Hukum mencari ilmu yang tidak bermanfaat adalah haram, baik sukses maupun gagal. Sedangkan mencari ilmu yang bermanfaat adalah wajib. Hukum menuntut ilmu ada dua. Yang pertama, fardu kifayah. Hukum menurut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, fardu ain. Hukum mencari ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Yang ketiga, keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan kepada orang lain akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikut keutamaannya. Yang pertama adalah diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah Surat ke-58 ayat 11. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik R.A. Rasulullah SAW bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat dan penuntut ilmu adalah pilar Islam dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Dailami. Yang ketiga merupakan sedekah yang paling utama dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkan kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah, dari Ali bin Abi Thalib R.A. Rasulullah SAW bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1.000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang kelima, lebih utama dari sholat 1.000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aba'ar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah telah baik bagimu daripada sholat atau sunnah 100 rakaat. Dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak. Itu lebih baik daripada sholat 1.000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, mendapat pahala seperti orang yang sedang beribadah di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Dan yang terakhir, dimudahkan jalannya menuju surga dan dinaungi malaikat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dan rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat. Dan Allah menyebut mereka di antara
orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu melainkan Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.